Bunda selalu menolong. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi manusia Dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Putramu Yesus Kristus telah menjelma menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, karena Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga buah penebusan yang melimpah dalam diri Bunda Maria melimpahi saudara-saudari. Sekarang dan selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang penuh belas kasih, kami berhimpun di hadapan-Mu bersama Santa Perawan Maria, Bunda Putramu dan Bunda kami. Kami bawa serta segala suka duka hidup kami ke hadapan-Mu. Berilah kami rahmat untuk setia dan taat kepadamu, sebagaimana telah diteladankan oleh Bunda kami Maria. Semoga melalui pertolongannya, kami memperoleh rahmat yang berlimpah-limpah dari-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan. Orang seringkali suka atau hobi memperlihatkan apa yang dilakukan atau apa yang dimilikinya. Ada yang suka memperlihatkan handphone atau mobil baru kepada orang lain lengkap dengan harganya. Ada pula yang bercerita tentang keberhasilannya atau memperlihatkan kelebihan diri dan kebaikan yang pernah dilakukan kepada orang lain. Tujuannya apa? Agar orang lain memuji, menghargai, dan menghormati. Saya pikir ini tentu kurang tepat. Hari ini adalah permulaan masa puasa atau masa prapaskah bagi kita gereja Katolik. Gereja mengajak kita untuk menghayati persiapan Paskah dengan laku tobat selama 40 hari. Seperti bangsa Israel, mereka menunjukkan laku tobat dengan menaburkan debu di atas kepala mereka, memakai pakaian kabung, berpuasa, dan memperbanyak kegiatan berdoa. Inilah saat perdamaian antara kita dengan Allah. Kita diajak untuk berbalik kepada Allah dari dosa-dosa kita
dengan penuh kesadaran bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Bapak, Ibu, saudara, saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Yahudi, Yesus tentu saja tahu dan mengikuti juga tradisi puasa dan tobat dengan setia. Oleh karena itu, di dalam Injil hari ini, Yesus mengajak dan mengajar kita untuk menghayati 3 hal penting. Yang pertama, kasih atau memberi sedekah. Yang kedua, berdoa. Dan yang ketiga adalah puasa. Yang pertama, karya amal kasih atau memberi sedekah. Dengan karya amal kita dituntut keluar dari diri kita dan berjumpa dengan orang lain, atau kita berani keluar dari zona nyaman. Ini adalah dimensi sosial dari iman kita. Kita diajak untuk memberi sedekah dengan sepenuh hati, tanpa perhitungan apapun, dan tidak harus menceritakan kepada orang lain barang atau material yang kita berikan. Bersolidaritas dengan mereka yang berkekurangan juga bukan ajang untuk mempertunjukkan kelebihan. Maka tepatlah kata Yesus, apa yang diberikan tangan kananmu, jangan diketahui tangan kirimu. Yang kedua, doa. Berdoa berarti kita berkomunikasi dengan Allah. Ada seorang teolog dari kongregasi Redemptoris, Bernard Herring namanya. Beliau mengatakan, doa adalah napas kehidupan. Itu berarti tanpa doa kita pasti akan mati. Mati di sini bukan dalam arti fisik, tetapi kematian secara rohani. Tanpa Allah dalam hidup, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau mau berdoa, bukalah hati dan tutuplah jendela atau pintu yang dapat mengganggumu atau menyesatkanmu. Dengan berdoa, kita sudah membuka diri terhadap Allah dan membiarkan Allah bekerja di dalamnya, dan sehingga kita dibebaskan dari kesombongan dan merasa diri sebagai tanda kutip Tuhan bagi kita sendiri. Seperti Bunda Maria, ia tetap membiarkan Allah berkarya dalam dirinya, sehingga akhirnya ia berkata, terjadilah padaku menurut kehendak Allah. Jadi bukan kehendak Maria. Yang ketiga, puasa. Yesus mengingatkan para murid agar tidak memakai puasa mereka sebagai kesempatan untuk memamerkan kesalehan. Sebaliknya, para murid harus tampil bersih agar jangan terlihat kalau mereka sedang berpuasa. Puasa harus disertai dengan kerendahan hati, menjauhi kemunafikan. Yesus sendiri melakukan puasa sebelum tampil dan berkarya di depan umum. Itu berarti puasa dapat meningkatkan kualitas hidup orang beriman. Kita diberi kesempatan untuk mengolah diri, kesempatan untuk mematikan virus egoisme, bakteri keinginan badan yang tidak sejalan dengan iman. Karena tubuh kita adalah mulia dan roh Tuhan selalu bersemayam di dalamnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, apa yang mau dikatakan Yesus kepada kita hari ini? Ketika kita melakukan sebuah perbuatan baik, seperti memberi sedekah, berdoa, dan berpuasa, semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Kita tidak melakukannya untuk memperoleh popularitas diri
hanya orang-orang Farisi modern yang mudah bercerita kepada siapa saja sumbangan pikiran atau material atau barang kepada seseorang atau kelompok lain sambil menepuk dada dan berbangga, dan kemudian lupa bahwa semuanya berasal dari Tuhan. Yesus sendiri sudah mengatakan, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Diambil dari teks Injil Matius bab 5 ayat 16. Sabda Tuhan hari ini mengoreksi egoisme dan kesombongan kita dalam hal melakukan sebuah perbuatan baik. Semua yang kita lakukan itu semata-mata untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan jiwa-jiwa. Kita perlu menyadari bahwa keberadaan kita bergantung penuh kepada Allah yang Maha Kuasa. Kita berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Dan pada hari ini kita diberi kesempatan untuk mengecas diri pada aliran keutamaan ilahi sendiri seperti iman, harapan, dan kasih. Marilah kita menggabungkan diri dengan Maria untuk bersyukur dan memuji Allah. Aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku, sebab Ia memperhatikan daku, hamba-Nya yang hina ini. Mulai sekarang aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa, sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Maha Kuasa. Kuduslah namanya. Kasih sayangnya turun-temurun kepada orang yang takwa. Perkasalah perbuatan tangannya, dicerai-beraikannya orang yang angkuh hatinya. Orang yang berkuasa diturunkannya dari tahta, yang hina dina diangkatnya. Orang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan, orang kaya diusirnya pergi dengan tangan kosong. Menurut janjinya kepada leluhur kita, Allah telah menolong Israel hamba-Nya. Demi kasih sayangnya kepada Abraham serta keturunannya untuk selama-lamanya. Ya Maria, engkaulah Bunda Kristus, Dan Bunda kami pula. marilah berdoa. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu dengan sepenuh hati kami, karena Engkau telah menganugerahi kami Maria Bunda kami. Ia menjadi Bunda kami yang penuh kasih, perhatian, pengertian, serta kemurahan kepada kami. Kami bersyukur kepadamu karena anugerah-Mu, Maria. Amin. Supaya kami percaya akan kekuatan doa dan setia berdoa setiap hari. Bunda penuh kasih sayang, tolonglah kami. Supaya kami berani dan kuat dalam menghadapi kesulitan. Bunda penuh kasih sayang, tolonglah kami. Apabila kami disakiti dan ingin membalas dendam. Bunda penuh kasih sayang, tolonglah kami. Supaya kami segera kembali kepada Kristus bila kami berdosa. Bunda penuh kasih sayang, tolonglah kami. Apabila kami atau salah seorang anggota keluarga kami sakit. Bunda penuh kasih sayang, tolonglah kami. Apabila kami mempunyai masalah ekonomi rumah tangga. Bunda penuh kasih sayang, tolonglah kami. Apabila kami salah paham dengan sesama. Bunda penuh kasih sayang, tolonglah kami. Bimbinglah kaum muda kami agar mengikuti jalan Kristus. Bunda penuh kasih sayang, tolonglah kami. Bimbinglah para pemimpin kami supaya dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Bunda penuh kasih sayang, tolonglah kami.
Bimbinglah kami agar selalu memperhatikan mereka yang miskin dan tertindas. Bunda penuh kasih sayang, tolonglah kami. Apabila kami merasa putus asa dan tidak membutuhkan Allah, Bunda penuh kasih sayang, tolonglah kami. semoga Paus Fransiskus menerima kurnia keberanian dan kekuatan dari Roh Kudus. Bunda penuh kasih sayang, tolonglah kami. Semoga mereka yang telah meninggal berkumpul bersama Kristus selamanya. Bunda penuh kasih sayang, tolonglah kami. Supaya kami setia terhadap janji baptis kami, bermati raga dan menyangkal diri sendiri, serta membangun semangat tobat yang sungguh. Bunda berbelas kasih, Doakanlah kami, supaya kami saling mengasihi seperti Kristus telah mengasihi kami. Bunda berbelas kasih, doakanlah kami. Marilah kita berdoa. Bunda Maria, Engkau selalu rela menolong mereka yang memerlukan pertolongan doamu. Engkau menghibur mereka yang bersedih, menyemangati mereka yang putus asa, dan membantu mereka menghayati hidup Kristen yang lebih baik. Kini kami mau bersatu denganmu dalam doa dan pujian kepada Allah Bapa, pemberi hidup. Amin. Marilah berdoa. Ingatlah ya perawan Maria yang rahim, bahwa belum pernah terdengar Engkau meninggalkan orang yang mencari perlindunganmu, yang mohon pertolonganmu, yang minta perantaraanmu. Terdorong oleh kepercayaan itu, kami datang berlindung kepadamu, ya perawan dan bunda kami. Kami datang kepadamu, kami orang yang berdosa ini, bersujud di hadapanmu sambil mengeluh. Bunda Sang Sabda, janganlah Bunda menolak permohonan kami, tetapi dengarkanlah dengan belas kasih-Mu dan kabulkanlah. Amin. Ya Maria, Engkau menerima tugas dari Allah untuk mengandung dan melahirkan putranya yang tunggal, Yesus Kristus Sang Penebus Maha Kudus. Engkaulah Bunda Allah, Engkau menjadi murid Kristus yang pertama. Engkau menjadi teladan para pengikut Kristus dalam iman, harapan, dan cinta kasih. Engkau menjadi bunda kami, sebab di salib Yesus telah menunjuk Engkau menjadi bunda gereja. Inilah ibumu, pandanglah dan dengarkanlah orang-orang yang mengarahkan hati kepadamu. Ajarilah kami bagaimana harus hidup dan bagaimana harus menghayati iman. Ya Maria, Bunda selalu menolong, doakanlah kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terpujilah Allah, terpujilah namanya yang kudus, terpujilah Yesus Kristus. Semua
terpujilah nama Yesus. Terpujilah hatinya yang maha kudus. Terpujilah Yesus Kristus. Terpujilah darahnya yang maha indah. Terpujilah Yesus. Dalam sakramen maha kudus. Terpujilah Roh Kudus. Penghibur kita. Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya. Perawan Maria yang amat suci. Terpujilah yang terkandung dengan suci dan tak bernoda. Terpujilah nama Maria, perawan dan bunda. Terpujilah Bunda Maria yang diangkat ke surga dengan mulia. Terpujilah Santo Yosef, mempelainya yang amat suci. Terpujilah Allah dalam para malaikatnya dan semua orang kudus. Amin. Rencanamu bagi manusia sungguh mulia. Engkau bersabda, rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu. Bukan selalu menemani engkau, tinggallah dalamku. Rencanamu bagi manusia sungguh mulia. Engkau bersabda, rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu. Bukan selalu menemani engkau, tinggallah dalamku. Di dalam hidupku
Tuhan.